Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genadi Zudirawani, NIM H441-874, akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, studi kasus Desa Tanjung Wangi dengan BUMDes Betah Mandiri. Lain pada yang akan dibahas adalah tujuan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Ke belakang. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatatkan pada bahwa bulan Maret tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang, dan dari 27,54 juta orang ini sebanyak 12,18 juta orang atau 40,49%-nya bertempat tinggal di perkotaan, dan 15,37 juta orang atau 55%-nya bertempat tinggal di perdesaan. Hal tersebut membuktikan bahwa ternyata kemiskinan ini masih banyak terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Nah, dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan ekonomi antara di desa dan perkotaan adalah dengan program Badan Usaha Milik Desa. Sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi desa. Ada beberapa usaha yang dijalankan seperti kemudian peternakan, pembuatan pendidikan, dan pengelolaan sampah dengan TPS 3. Namun sayangnya dari program-program seperti ini masih belum terlaksana secara maksimal. Karena pada tahun 2020 yang lalu adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh, dan juga adanya pergantian kepengurusan ini membuat tidak maksimal di dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari usaha yang dijalankan. Kemudian untuk mengetahui pilihan terbaik dari usaha yang akan dijalankan di BUMDes Betah Mandiri. Karena tadi ada 4 ya usaha yang sekarang dijalankan. Kemudian untuk waktu dan tempat ini dalam BUMDes di Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Subang, yang dilakukan pada November Desember ini. Kemudian data sendiri menggunakan data imajinatif yang memang belum peroleh gitu ya dari wawancara key person yang ada, namun di sini masih bersifatnya pengamatan dari saya sendiri peneliti saat melakukan observasi lapang yang sebelumnya pernah saya lakukan. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan on balance, di mana metode on balance ini bertujuan untuk memilih alternatif terbaik dalam pilihan usaha yang bisa dijalankan di BUMDes Betah Mandiri. Kemudian masuk ke pembahasan menggunakan metode on balance. Di sini terdapat 3 kriteria yang saya masukkan, yaitu keuntungan, dampak lingkungan, dan serapan tenaga kerja dari masing-masing usaha yang dijalankan tadi dengan masing-masing bobot, yaitu 45 untuk keuntungan, 25 untuk dampak lingkungan, dan 30 bobotnya. Kemudian setelah penentuan kriteria, dimasukkanlah data-data dari setiap usaha yang ada di BUMDes Teguh Mandiri. Untuk dari kriteria keuntungan sendiri, yang paling tinggi adalah perikanan, karena dalam sektor perikanan sendiri keuntungan yang didapat cukup besar dilihat dari luasan area perikanan, kemudian waktu panen perikanan sendiri tidak terlalu lama.
Sementara yang paling terakhir adalah pembuatan pakan, dikarenakan input dari pembuatan pakan ini modalnya cukup besar, sementara hasil yang didapat ini belum maksimal dikarenakan hasil dari pembuatan pakan ini masih jelek karena salah satu pengolahannya membuat tekstur dari pakan ini masih keras. Gitu. Jadi hal tersebutlah yang membuat penilaian pembuatan pakan ini menjadi paling rendah. Kemudian untuk dari dampak lingkungan sendiri, yang paling tinggi tentunya adalah pengelolaan sampah, karena dengan pengelolaan sampah ini akan berkurang sampah yang dihasilkan dari masyarakat dan dapat dikelola dan dimanfaat juga, seperti untuk pupuk organik, kemudian dari maggot, dan lain sebagainya. Dan pengurangan plastik ya bisa di recycle kembali. Dan yang paling kecil untuk kriteria dampak lingkungan adalah peternakan, karena peternakan sendiri menghasilkan kotoran yang memang dirasakan oleh warga ini dapat mengganggu gitu ya dari segi baunya dan lain sebagainya. Kemudian untuk serapan tenaga kerja, penilaian yang paling tinggi ada di pengelolaan sampah. Karena pada saat pengelolaan sampah ini dibutuhkan jumlah sumber daya yang cukup banyak gitu ya untuk pemilihan sampah, kemudian untuk pemungutan dan lain sebagainya. Namun masih bisa untuk diikuti oleh warga, gitu. Tidak perlu ada keahlian khusus gitu untuk ikut dalam pengelolaan sampah tersebut. Sementara yang paling rendah adalah dari peternakan ya, karena peternakan sendiri memang masih kecil ya lingkupnya dan tidak terlalu banyak memang peternakan yang dikelola oleh BUMDes Mandiri, Betah Mandiri tersebut. Nah, setelah diolah datanya dan dimasukkan nilainya tersebut, dari hasil analisis menunjukkan bahwa pilihan pertama pengelolaan usaha BUMDes Tanjung Wangi adalah usaha pengelolaan sampah dengan nilai 89. Di posisi kedua adalah usaha perikanan dengan nilai 77, diikuti usaha pembuatan pakan dengan nilai 75, dan pilihan terakhir adalah pengelolaan usaha peternakan dengan nilai 71. Kesimpulan, usaha terbaik dari hasil penelitian ini adalah usaha pengelolaan sampah TPS 3R berdasarkan penilaian dari 3 kriteria, yaitu keuntungan, dampak lingkungan, dan serapan tenaga kerja. Hasil penilaian usaha pengelolaan sampah TPS 3R ini menunjukkan skor tertinggi, yaitu 89. Untuk implikasi kebijakan, pengelolaan BUMDes ini dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Desa Tanjung Wangi. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah sendiri merupakan banyak untuk didapatkan di Desa Tanjung Wangi tersebut. Kemudian dan dapat dimanfaatkan ke berbagai macam usaha lainnya seperti pembuatan pupuk, kemudian dapat juga pengembangbiakan maggot. Terlebihnya lagi, adanya pengelolaan sampah ini dapat membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Hal tersebutlah yang menunjukkan juga bahwa pengelolaan sampah ini menjadi pilihan yang terbaik. Kemudian yang kedua ini lebih baik untuk fokus terhadap satu pengelolaan usaha saja daripada banyak usaha, namun keempat-empatnya tersebut tidak berjalan secara maksimal. Lebih baik difokuskan dan dikuatkan lagi di salah satu usaha, yaitu pengelolaan TPS 3R yang memiliki nilai paling tinggi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.